Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Jadi Injil yang ada sekarang tuh kira-kira seperti ini kan? Kan itu karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mungkin itu kan? Mana yang asli? Karena ketika dia bertanya mana yang asli itu bayangannya Injil menurut pikiran mereka. Gitu? Kita harus bisa membedakan antara asumsi teologis dengan fakta historis. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Jemayan Exchange. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua sedikit penjelasan dari Dr. Bambang Nursena mengenai Alkitab. Karena ada akhir-akhir ini yang memfitnah, yang menuduh bahwa Alkitab itu palsu, bukanlah firman Tuhan, itu adalah karangan penulis. Nah oleh karena itu teman-teman, makanya mereka begitu gampang sekali untuk menghina Alkitab, meremehkan firman yang ada di dalam kitab suci orang Kristen. Oleh karena itu kita akan menyimak videonya yang berikut ini. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya, kita taruh lagi. Ya, kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ini Pak, ini cukup menarik ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari saya. Ini merupakan pertanyaan klasik yang banyak dari saudara-saudara kita Muslim menanyakan hal ini. Pertama adalah, jikalau memang mereka menganggap bahwa Injil kita ini palsu, pertanyaannya, ya, kalau memang palsu, apakah mereka punya Injil yang asli itu? Aslinya mana? Gitu ya. Itu muncul loh Pak, itu ada satu spanduk Bible tidak asli. Ya itu kan perspektif teologis yang dipaksakan lagi. Jadi Injil yang ada sekarang tuh kira-kira seperti ini kan? Kan itu karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mungkin itu kan? Mana yang asli? Karena ketika dia bertanya mana yang asli itu bayangannya Injil menurut pikiran mereka. Gitu? Kita harus bisa membedakan antara asumsi teologis dengan fakta historis. Fakta historis tidak pernah ada Injil yang turun dari surga, itu fakta sejarah. Jadi kalau misalnya dia tanya mana Injil yang asli, memang tidak pernah ada buktinya. Yang asli ya memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Kenapa saya katakan asli? Tidak ada, jujur saja ya, tidak ada satu dokumen keagamaan yang lengkapnya menandingi Injil. Tidak ada. Kita bisa membandingkan tulisan Plato, manuskripnya dari tahun berapa, ya, terus dia hidup pada tahun berapa, Aristoteles itu hidup tahun berapa, manuskripnya dari tahun berapa, time gap, jarak antara kehidupan si penulis dengan naskah tertua yang ditemukan, itu kapan? Itu paling banter, ya, naskah-naskah Yunani itu, ada yang 15 naskah, ada yang 8 naskah. Aristoteles kita akui sebagai seorang filosof besar, ya kan? Bahkan kita ini kalau masuk di fakultas hukum, fakultas ekonomi, yang fakultas ilmu sosial yang lain, dikatakan menurut Aristoteles manusia adalah seon politikon, makhluk sosial. Mana sekarang uji kritik naskah terhadap Aristoteles? Time gapnya 1000 tahun lebih, tidak sampai 10 biji jumlahnya. Injil ini, dan tidak pernah ada pembahasan kritik teks. Textual criticism on Aristoteles, tidak pernah ada itu. Yang ada justru Injil. Kita memiliki naskah perjanjian baru saja, itu lebih dari 5.000 manuskrip. Dan bapak-bapak kita semua bisa bayangkan lah sekarang. Sebelum Injil kita bentuknya kodeks. Kodeks itu berjilid ya. Itu kira-kira dari abad keempat atau akhir abad ketiga. Misalnya kodeks Sinaiticus itu dari tahun 325. Kodeks Vatikanus dari tahun yang kira-kira hampir sama, 350. Kodeks Alexandrinus tahun 400. Tapi sebelum Injil dalam bentuk kodeks, kita sudah memiliki namanya papirus. Salah satu papirus yang tertua dari kitab Injil itu berasal dari tahun 115 Masehi.
namanya papirus John Ryland yang di kodenya papirus P52 karena disimpan di perpustakaannya John Ryland, itu ditemukan di Mesir. Menurut catatan sejarah gereja purba, Yohanes itu murid Yesus yang dikenal dengan Yohanes anak Zebedius atau Yahya bin Zabdi, itu meninggal di kota Efesus sekarang Turki tahun 96. Naskah Injil tertua yang ditemukan tahun 115. Berarti hanya ada jarak kurang dari 20 tahun. Ini kan sama aja ketika zamannya Pak Harto yang lalu kan, tahun 98 dia menyerahkan kekuasaannya pada Pak Habibie. Orang bertanya, apa buktinya Bapak Harto pernah menyerahkan kekuasaan pada Habibie? Itu arsipnya masih ada semua. 18 tahun itu kan bukan waktu yang lama, itu waktu yang dekat. Ini ada naskahnya berusia 18 tahun. Jadi ini naskah-naskah Injil terkuno yang bisa kita miliki. Kemudian P52 lalu P66 itu kira-kira dari tahun 120-an atau 125 Masehi. Berjarak kurang dari 30 tahun. Perjanjian baru yang lain ada yang lebih tua lagi. Menurut uji karbon dari Profesor Kim, dia seorang ahli papirus ya. Dia meneliti dari hasil uji karbon ini kira-kira baru tahun 2000-an beliau lakukan itu, di bawah tahun 2000 dia lakukan itu. Dia mengatakan bahwa ada naskah yang namanya P46 itu isinya 10 surat-surat Paulus, itu berasal dari tahun 85 Masehi. Nah kalau kita belajar selama ini misalnya dengan Novum Testamentum Greek ya, edisi kritis kitab suci, itu baru ditentukan abadnya, karena itu memakai hasil uji karbon di awal abad 20 atau 21 awal ini terbaru, hanya berjarak belasan tahun dari kehidupan Paulus. Sekarang udahlah, nggak usah ngomong Alkitab, nggak usah ngomong Quran, nggak usah ngomong Veda, nggak usah ngomong apa, ngomong sejarah saja. Kita lebih percaya dengan naskah negara Kertagama dari zamannya Empu Prapanca, naskah lontarnya ditemukan. Kenapa kita harus merujuk sebuah keyakinan yang tidak bisa diverifikasi? Tapi kalau bisa diverifikasi silakan itu. Maka sekarang ini dunia akademis Islam dan Kristen sekarang mengembangkan metode dalam penelaan teks. Kemudian ada juga terkait dengan pertanyaan Mas Yogi itu gini. Di antara murid-murid Nabi Isa itu ada yang sama sekali tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa sama sekali, itu kan ada yang seperti itu. Ya saya katakan terus Nabi Muhammad ketemunya kapan sama Nabi Isa? Lebih jauh kan waktunya. Kenapa standar yang sama tidak diberlakukan ketika Islam memahami kitab ini? Saya kira standar ganda. Ini tidak fair gitu loh. Jadi kalau mengkritisi agama orang, teksnya sendiri dikritisi. Jangan teksnya sendiri kemudian diprotek, tidak boleh dibahas, tapi kitabnya orang diedel-edel. Saya kira itu bukan sikap akademis yang bertanggung jawab. Saya kira jelas ya. Itu dia videonya teman-teman ya, apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Bambang Nursena, bahwa memang Alkitab itu adalah merupakan fakta historis yang dimana Allah itu memberikan pengilhaman atau pewahyuan atau penyataan melalui apa yang terjadi di masa lampau dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Jadi kalau kita saat ini membaca firman Tuhan dengan penuh sejarah dan itu tidak bisa dibohongin, itu memang benar-benar terjadi. Contoh seperti Musa membelah laut ya, ketika dia membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir atau dari perbudakan Mesir. Mereka melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, kehebatan-kehebatan, kedahsyatan Tuhan yang menyertai mereka sepanjang perjalanan mereka dari Mesir ke tanah perjanjian, yang dimana melalui Musa ada banyak keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan, dan orang Israel melihat semuanya itu, dan itu dicatat oleh Alkitab. Bahkan raja-raja atau sejarah raja-raja juga, para hakim-hakim dan juga para nabi itu dicatat oleh Alkitab supaya kita mengetahui apa yang sudah pernah Tuhan lakukan di dunia ini, apa yang pernah Tuhan lakukan di dalam kehidupan manusia. Nah, jadi teman-teman, makanya kenapa gampang sekali para mualaf khususnya ya menghina Alkitab seperti Yaya Waloni, Ustadz Agustan yang meletakkan Alkitab di pantatnya, bahkan sampai dia menantang Tuhan bahwa kalau dia meletakkan kitab suci orang Kristen di pantatnya, apakah dia
mati dalam waktu 1 bulan, dan kita tahu bahwa Tuhan menjawab doanya tidak nunggu lama teman-teman. Bisa kita katakan lebih sebulan lah. Sebenarnya kenapa lebih sebulan? Itu karena Tuhan memberikan dia waktu untuk bertobat, karena dia tidak mengalami pertobatan sama sekali dan dia tidak minta ampun kepada Tuhan, justru dia merasa bangga apa yang dia lakukan, maka Tuhan pun menyatakan kuasanya. Makanya jangan sesekali meremehkan firman Tuhan. Seperti yang dicatat dalam Amsal 13 ya, ayat 13, dikatakan di sana, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai seterusnya dikatakan di sana, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu yang diilhamkan oleh Allah kepada para penulis itu untuk mengajarkan kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan kemudian untuk mendidik kita dalam kebenaran. Nah, jadi itu sebabnya perlu firman Tuhan. Kalau ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa itu adalah karangan penulis seperti Matius, Markus, Lukas, itu karangan mereka, itu mereka pun tidak memiliki fakta ya, bahwa itu adalah hanya sebuah karangan. Nah, justru apa yang ditulis oleh para murid itu merupakan saksi dari yang mereka lihat. Nah, murid-murid pada saat itu melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, seperti Petrus dan murid-murid lainnya teman-teman ya, yang mengikuti pelayanan Yesus. Bahkan Lukas itu yang termasuk dari ke-70 murid, yang dimana dia bertemu Yesus sendiri. Nah, jadi tidak ada yang namanya karangan. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar daripada Yesus, itulah yang mereka tuliskan. Dan Allah memberikan rohnya untuk menuntun para penulis ini untuk menulis segala sesuatu yang terjadi. Jadi kitab Kristen itu bukan jatuh dari langit ya, satu buku. Bukan, tetapi para penulis menerima pengilhaman, menerima pewahyuan, bahkan mereka menulis dengan tuntunan atau hikmat daripada Roh Kudus, mulai dari perjanjian lama yang dituliskan oleh Nabi Musa pada saat itu teman-teman ya. Dia tulis segala sesuatu, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan sampai seterusnya. Demikian para nabi, demikian Mazmur yang dimana itu penulisnya Daud. Nah, demikian kitab-kitab Injil. Nah, seperti Markus, Lukas, Yohanes, dan lain sebagainya. Demikian surat-surat Paulus. Itu mereka tulisnya berdasarkan hikmat daripada Roh Kudus. Jadi itulah sebabnya orang Kristen sangat mempercayai, apalagi para penulis itu berdekatan dengan apa yang terjadi pada saat itu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu merekalah pemerannya. Nah, seperti para murid-murid Yesus, mereka menjadi pemeran dalam pelayanan Yesus, mengambil bagian, mengambil peran juga. Nah, jadi kalau mereka menuliskan apa yang mereka alami dan yang mereka dengar dan yang mereka lihat tentang Yesus Kristus, itulah yang mereka tulis. Jadi tidak ada yang namanya karangan, tidak ada yang namanya palsu. Nah, ketika nanti ditanya mana yang aslinya, mereka pun tidak sanggup untuk membuktikan keasliannya. Nah, mereka menuduh palsu seolah-olah mereka memegang aslinya. Jadi itu saja apa yang mereka tuduhkan selama ini itu omong kosong, dan mereka tidak punya bukti juga untuk menjadikan dasar tuduhan mereka itu, untuk memperkuat tuduhan mereka itu. Tidak ada dasar mereka. Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman, bahwa janganlah meremehkan firman Tuhan.
segala sesuatu. Tulisan itu diilhamkan oleh Allah kepada para penulis untuk menulis segala sesuatu yang terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.